Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Apa kabar saudara? Semoga Anda tetap dalam sukacita memasuki hari ini. Senang sekali saya menjumpai Anda kembali melalui renungan harian GKI Kuitang. Renungan kita hari ini didasarkan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 4 yang demikian. Dengan kerenaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat ini dikatakan Rasul Paulus dalam konteks mau mengingatkan sekaligus mendorong kembali jemaat di Korintus supaya dapat memberikan bantuan materi kepada jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Walaupun pada awalnya jemaat Korintus sudah pernah membantu jemaat di Yerusalem, namun mereka tidak melanjutkan. Sehingga dalam hal ini Paulus perlu kembali mengingatkan mereka. Paulus memberikan contoh teladan jemaat Makedonia dalam hal memberi. Walaupun mereka hidup dalam pelbagai penderitaan dan sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Meskipun mereka miskin, namun kemiskinan itu tidak menahan mereka untuk terlibat memberi bantuan kepada sesama. Bahkan Paulus mengatakan bahwa mereka memberi melampaui kemampuan mereka dan lebih banyak daripada yang diharapkan. Dalam hal ini Paulus memuji teladan iman yang nampak dalam perbuatan jemaat Makedonia. Mengapa jemaat Makedonia mampu dan rela memberi, padahal mereka sendiri dalam keadaan yang sulit? Mengapa, saudara? Karena mereka memberikan diri kepada Allah. Artinya, mereka menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan mereka. Persembahan itulah bentuk kasih dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat ini dikatakan mereka mendesak Paulus supaya mereka beroleh kesempatan untuk menjadi berkat bagi jemaat di Yerusalem. Luar biasa kesaksian jemaat Makedonia ini. Bagaimana dengan saudara sebagai jemaat GKI Kuitang? Di awal renungan ini kita mendengar sepasang suami istri GKI Kuitang yang menyanyikan pujian yang indah. Mereka bersaksi melalui pujian, "Make me a blessing." Syair bahasa Indonesia diterjemahkan oleh E.L. Pohan. Demikian. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap,
bagi siapa yang risau benar, yang risau benar. Saudara-saudaraku, siapa yang menciptakan lagu yang indah itu? Bagaimana ceritanya? Pada tahun 1924, George Schaller dan Ira Bishop Wilson tinggal sekamar di Moody Bible Institute di Chicago, Illinois. Syair lagu ini ditulis oleh Wilson dan musiknya oleh Schaller. Saya tidak ingat telah menulis syair lagu itu. Itulah kata-kata mengherankan dari Wilson kepada temannya. Sampai ia meninggal, ia tidak ingat telah menulis puisi lagu itu. Namun lagunya Make Me a Blessing telah tinggal di hati jutaan orang Kristen di berbagai tempat sampai sekarang. Awalnya lagu itu ditolak oleh penerbit Kristen. Namun Schaller yang memiliki 1000 kopi cetakan, salah satunya jatuh di tangan George Debel. Debel adalah seorang penyanyi luar biasa. Dia juga seorang direktur International Sunday School Convention di Cleveland, Ohio. Debel minta izin untuk menyanyikan lagu itu, dan Schaller mengizinkannya. Segera lagu tersebut menjadi populer di kalangan orang-orang Kristen di banyak tempat. Mereka dapat menyanyikan dengan hafal, dan bahkan mereka menghayati lagu tersebut. Lagu ini menjadi seruan doa bagi banyak orang Kristen yang ingin dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dan menolong orang lain. Mereka sadar bahwa Tuhan sudah memberkati dan Tuhan sudah mengutus untuk membawa terang Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian, bagaimana dengan kita? Saya yakin Tuhan sudah memberkati kita, bukan untuk ditampung, bukan untuk diri sendiri, melainkan kita mau menjadi saluran berkat bagi sesama. Seperti aliran air sungai yang selalu mengalir dan berguna bagi kehidupan. Marilah kita dukung program Bulan Diakonia GKI Kuitang, Mitra Sahabat Kuitang, dan Peduli COVID-19. Karena masih banyak keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan untuk kebutuhan jasmani atau makan, agar mereka bisa tetap sehat dan dapat berkarya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya senang dan bersyukur kepada Tuhan, jikalau di tengah krisis, penderitaan, dan duka cita sekalipun, saudara dapat seperti jemaat Makedonia yang ingin menjadi saluran berkat. Jika saudara bersedia sungguh-sungguh untuk melakukannya, maka marilah kita berdoa. Pakailah aku, jadikanlah aku saluran berkat-Mu ya Tuhan, untuk memancarkan kasih-Mu. Pakailah aku hari ini dan seterusnya menjadi saluran berkat bagi siapapun yang risau dan penat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Amin.